Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kembali dengan pembahasan soal UTBK masih seputar PK, pengetahuan kuantitatif. Kita lanjutkan, terakhir kita mengerjakan sampai soal nomor 5 ya. Oke, kita kerjakan soal nomor 6. Oke, jika A lebih besar sama dengan 3, maka nilai 5A tambah 3 adalah... Oke, ini perlu sedikit review tentang sifat ketaksamaan. Jadi kalau kita punya X lebih kecil dari Y gitu, kalau kebetulan A-nya positif, maka kalau dikalikan masing-masing dengan A, si ketasamaannya akan dipertahankan. Jadi tadinya X lebih besar sama dengan Y, kalau masing-masing dikalikan A, jadinya AX lebih besar dari AY gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita kalikan dengan bilangan yang negatif, maka si ketasamaannya jadi berbalik tanda. Jadinya AX menjadi, tadinya arahnya ke sana, menjadi begini. Oke. Ini contohnya misalkan dikalikan dengan 2 misalkan. Jadinya kita punya 2X lebih besar sama dengan 2Y. Yang ini contoh A-nya misalkan min 5. Jadinya kita punya min 5X lebih kecil sama dengan min 5Y. Ya. Ini sifat kalau dikalikan. Kalau ditambah, bagaimana? Kalau masing-masing ditambah dengan bilangan yang sama, si ketasamaannya akan selalu tetap dipertahankan. Jadi X ditambah apapun bebas, Z akan selalu lebih besar dari Y ditambah Z. Nah, di dalam soal kita ini kita bikin space dulu sedikit. Di sini insert space. Oke. Nah, jadi kita diberikan informasi ini ya. Kemudian kita ingin mengetahui sifat dari 5A tambah 3. Nah, kita berpikirnya step by step ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan ekspresi 5A? Ya, dengan mengalihkan A dengan 5. Ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan 5 itu kalau kita kalikan 5 ke kedua belah pihak ya. Tapi karena si 5 itu positif, maka kita punya, jadi karena 5 positif, maka menurut sifat yang pertama ini, kalau dikalikan 5, maka masing-masing dikalikan 5 dan ketasamaannya tidak berubah ya. Jadi 5A akan lebih besar dari 5 kali 3, 15. Oke. Nah, kemudian kita ingin punya ekspresi 5A tambah 3. Dan ini kita dapatkan kalau kita tambahkan angka 3 kepada si 5A ini. Ya. Nah, karena kita tambahkan 3 ke si 5A, ya kita tambahkan 3 juga ke ruas yang kanan. Jadi 5A ditambah 3 lebih besar sama dengan 15 ditambah 3. Jadi bunyinya 5A ditambah 3 lebih besar dari 18. Itu ya. Oke, ini jawabannya adalah C. Oke, ini sedikit latihan. Misalkan apa yang kita ketahui tentang min 3A dikurang 4 misalkan ya. Dengan informasi bahwa A lebih besar sama dengan 3. Apa yang bisa kita katakan tentang min 3A dikurang 4? Nah, seperti tadi, agar kita mempunyai ekspresi min 3A, yaitu adalah dengan cara kita kalikan si A-nya dengan min 3. Tapi kalau yang di kiri dikalikan dengan min 3, yang kanan juga harus dikalikan dengan min 3. Nah, tapi karena min 3-nya negatif, berarti setelah dikalikan dengan min 3, si A itu, tanda lebih besar sama dengannya jadi berubah menjadi lebih kecil sama dengan min 3 kali 3, min 9.
Nah, kemudian masing-masing dikurangi 4. Nah, dikurangi 4 itu sama aja ditambahkan dengan min 4. Dan tadi kita bilang bahwa kalau kita punya ketaksamaan dan masing-masing ruasnya ditambahkan bilangan yang sama, si ketaksamannya nggak berubah. Jadi ini kalau kita kurangkan 4 masing-masingnya, ini akan tetap tidak berubah. Ini. Jadi yang bisa kita katakan tentang min 3A kurang 4, dia lebih kecil dari min 13. Begitu ya, kalau muncul lagi soal yang semacam ini. Oke, berikutnya soal nomor 7. Jika A dikali B sama dengan 12. Dengan A dan B adalah bilangan bulat positif ya. Ini penting informasi ini bahwa A dan B-nya bulat positif. Maka nilai maksimum A tambah B kurang 1 adalah nah, berarti kita daftarkan saja apa A dan B yang mungkin yang menghasilkan 12 ya. Misalnya 1 dikali 12. Ini A-nya 1, B-nya 12 misalkan. Atau kebalikannya A-nya 12, B-nya 1. Tapi karena ekspresi ini itu nggak berubah nilainya kalau A dan B-nya ditukar, jadi kita bisa misalkan aja A-nya 1, B-nya 12. Toh, kalaupun ditukar, nilai A tambah B kurang 1-nya nggak akan berubah. Kemudian yang mungkin lainnya adalah 2 dikali 6 dan 3 dikali 4. Nah, di antara pilihan-pilihan ini anggap semua ini masing-masing angka pertamanya A, angka keduanya B ya. Kalau A-nya 1, B-nya 12, maka A tambah B kurang 1-nya jadi berapa? Ini menjadi 1 ditambah 12 kurang 1. Jadi 12. Kemudian yang ini A ditambah B kurang 1-nya. 2 tambah 6 kurang 1 jadi 7. Yang ini 3 ditambah 4 dikurang 1 jadi 6. Nah, yang terbesar di antara ketiga bilangan ini tentunya adalah 12. Jadi jawabannya adalah D. Begitu ya. Jadi kalau ada soal yang semacam ini di mana ada beberapa kemungkinan, Anda daftarkan aja semua kemungkinan yang ada. Tapi harus hati-hati, Anda harus pastikan bahwa Anda sudah mendaftarkan semua kemungkinannya. Nah ini lagi-lagi kita bekerja dengan ketaksamaan ya. Nah ini kebetulan mudah, tapi kalau misalkan soalnya diganti bisa saja kita menjadi salah menyimpulkan karena melakukan sesat pikir ya. Ya tentunya ini secara intuisi kalau P-nya lebih besar dari 3, Q-nya lebih besar dari 4, P kali Q-nya lebih besar dari 3 kali 4 ya, lebih besar dari 12. Jadi jawabannya C. Tapi kita akan mencoba untuk lebih berhati-hati untuk bisa menyimpulkan setiap stepnya ya. Jadi kita ingin mendapatkan ekspresi PQ ya. Kita mulai dari P lebih besar dari 3. Nah, lihat bahwa si Q itu lebih besar dari 4, khususnya si Q ini positif karena 4 lebih besar dari 0. Dan kita ingat tadi, kalau kita kalikan dengan bilangan yang positif, maka si ketidaksamaannya tidak berubah ya. Jadi ini masing-masing dikalikan dengan Q, bunyinya menjadi PQ lebih besar dari 3Q ya. Nah, akan tetapi karena 3 itu positif, ketika kita kalikan 3 ke masing-masing ruas pada ketaksamaan Q lebih besar dari 4, kita punya 3 kali Q lebih besar 3 kali 4 lebih besar dari 12. Nah, informasi ini digabungkan, ini lebih besar dari 3Q, si 3Q-nya sendiri lebih besar dari 12, berarti si PQ-nya akan lebih besar dari 12. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, kemungkinan kita akan terjebak. Misalkan ada soal P lebih besar dari 3, Q
Q lebih besar dari min 2. Kemudian maka nilai PQ, oke, misalkan A sama dengan min 3 misalkan. B lebih besar dari min 6. C lebih besar sama dengan min 6. D kurang dari 0 misalkan. Dan E tidak bisa disimpulkan. Oke, Anda bisa berhenti sejenak dulu dan coba ini sebelum nanti videonya di play lagi ya. Oke, gimana kalau kita ceroboh dan kita mengikuti cara yang tadi gitu? Kita akan bilang, oh kayak yang tadi aja, ini P dan Q-nya dikaliin, 3 dan 4-nya dikalikan. Ini juga begitu, P dan Q-nya dikalikan, 3 dan min 2-nya dikalikan. Jadi PQ lebih besar dari min 6 dong. Jawabannya B. Tapi itu adalah jawaban yang salah. Ya. Kenapa salah? Oke. Misalnya P-nya itu adalah taunya salah dari mana? Yang ini, yang B. Kalau P-nya sama dengan 10, boleh P-nya 10? Mungkin ya, karena P-nya lebih besar dari 3. Dan Q-nya sama dengan min 1. Mungkin karena lebih besar dari min 2 itu, min 1 itu termasuk lebih besar dari min 2 ya. Nah, kalau kita kalikan ini sama dengan min 10 ya. Min 10 dibanding dengan min 6 gimana? Ini lebih kecil dari min 6 ya. Jadi pernyataan ini salah dong ya. Ini juga nggak harus min 3 karena barusan kita tunjukkan bahwa P-nya mungkin 10, Q-nya mungkin min 1, sehingga perkalian PQ-nya bisa saja bernilai min 10. Tidak harus bernilai min 3. Bagaimana kalau lebih besar dari min 6? Lebih besar sama dengan min 6? Salah juga ya. Karena min 10 masih lebih kecil dari min 6. Ini juga salah. Bagaimana yang D? Apakah pasti si P kali Q-nya negatif? Enggak juga ya. P-nya lebih besar dari 3, kita bisa ambil P-nya 4 misalkan. Q lebih besar dari min 2, 1 juga lebih besar dari min 2 ya. Kalau dikalikan 4 kali 1 dia bernilai 4. Jadi nggak selalu perkalian P dan Q-nya itu selalu menghasilkan bilangan yang negatif. Jadi ini juga salah. Jadi yang benar itu nggak bisa disimpulkan ya. Artinya yang paling benar di antara ini adalah yang E. Tapi mungkin kita bisa nyoba juga nggak nggak bisa ya. Nggak bisa, kenapa? Karena kan kita ingin mendapatkan ekspresi P kali Q ya, berarti kita harus kalikan Q ke kedua ruas. Nah, akan tetapi kalau kita hanya punya informasi Q-nya lebih besar dari min 2, Q-nya itu masih bisa negatif dan bisa juga positif. Jadi ketika kita kalikan dengan Q, kita nggak tahu apakah setelah dikalikan dengan Q itu kita tetap pertahankan si ketasamaannya atau kita reverse, kita balik ya. Nah, kita nggak tahunya kenapa? Karena si Q-nya kita tidak tahu persis apakah dia itu positif atau negatif. Jadi informasinya kurang dan kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa kalau soalnya seperti ini. Ini supaya Anda hati-hati saja ya. Oke, nomor 9. Oke, kita baca. Agen properti menawarkan 5 buah rumah dengan luas dan tipe yang sama. Harga kelima rumah tersebut ditentukan oleh panorama sekelilingnya. Jadi
asumsinya adalah bahwa semakin indah panoramanya semakin mahal harganya ya. Oke, kita coba nyatakan masing-masing informasi yang diberikan sebagai ekspresi aljabar. R berharga 3 kali lipat Q ya. Jadi R itu 3 kalinya Q. Oke. Kemudian harga rumah S adalah sama dengan harga rumah R ditambah Q. Kemudian rumah P 2 kali lebih mahal dari Q. P 2 kali Q. Kemudian T 2 kali lipat lebih murah daripada S. Jadi T-nya adalah setengahnya harga S ya, karena dia lebih murah 2 kali lipatnya. Oke. Nah, ini agar kita bisa membandingkan semua SRTP ini, PQRST, kita harus bandingkan mereka ke sesuatu yang sama. Kalau kita lihat di sini, ini banyak sekali key yang terlibat, jadi cukup masuk akal kalau kita ingin membandingkan semuanya terhadap key ya. Oke, yang ini R ditambah Q. Nah, kita tahu perbandingan R dengan Q. R itu 3 kalinya Q. Berarti si R yang ada di sini bisa kita gantikan dengan 3 Q ya. Berarti ini menjadi 3 Q ditambah Q 4 Q. Oke, kemudian S itu 4 Q. Berarti setengah S dia adalah 2Q ya. Jadi ini P nilainya sama dengan T ya. Diasumsinya sama indahnya antara P dengan T. Jadi kalau di ranking mereka punya ranking yang sama. Nah, pertanyaannya urutan 3 rumah yang memiliki panorama terindah ya. Oke. Ini kita asumsikan bahwa maksud dari kalimat ini adalah bahwa urutan yang diberikan adalah urutan mulai dari yang paling indah secara menurun ya. Terindah, kedua terindah, ketiga terindah. Oke. Nah, karena kita asumsinya adalah semakin mahal semakin indah ya. Kita lihat bahwa yang termahal adalah yang perbandingan dengan Q-nya paling besar, yakni S ya. Jadi kita lihat S lebih mahal dari R dan R lebih mahal dari P ataupun T ya. Dan P dan T dia lebih mahal dari Q. Jadi kalau kita urutkan dari yang paling indah, yang pertama yang terindah adalah S, kedua R, ketiga P atau T. Jadi jawabannya di antara SRP atau SRT. Dan kita temukan ada SRP. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Oke, kita kerjakan satu lagi. Sebuah pos satpam biasanya diisi 2-3 personel secara bergantian oleh Pono, Supandi, Mursid, Daniel, dan Waluyo. Tugas jaga ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada banyak informasi. Setiap orang mendapat jatah 3 hari. Hari Senin libur. Selasa dan Jumat harus ada 3 personel. Pono bertugas selama 3 hari berturut-turut termasuk Jumat. Daniel tidak bertugas di hari Minggu. Hari tugas Supandi dan Mursid berselang-seling. Waluyo selalu bertugas bersama Supandi ya. Nah, mungkin kalau ada yang cermat gitu bisa mengecek masing-masing kalimat ini konsistennya dengan seluruh kalimat yang diberikan sebelumnya itu pilihan yang mana. Nah, akan tetapi otak kita itu mungkin buat kita yang normal-normal saja, kita mungkin nggak bisa memproses semua informasi itu sekaligus. Kita harus sajikan semua informasi yang diberikan agar kita bisa menghasilkan suatu kesimpulan ya. Nah, untuk memudahkan
apa saja yang merupakan pernyataan yang benar, kita akan membuat tabel ya. Jadi pada tabel kita akan di bagian atasnya kita nyatakan hari dalam kolom-kolom ya. Jadi Senin libur nih, nggak ada yang bertugas hari Senin. Jadi mulainya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Kemudian petugasnya siapa aja? Petugasnya ada 5 orang ya. Ada Pono, ada Supandi, ada Mursid, ada Daniel, ada Waluyo. Oke, kita akan centang kalau kita yakin seseorang itu kerja di hari apa ya. Dan kita beri silang kalau kita yakin orang tersebut nggak kerja di hari tersebut. Oke, kita baca satu persatu kalimatnya ya. Setiap orang mendapat jatah 3 hari bertugas dan libur setiap Senin. Oke, Seninnya nggak kita tuliskan karena Seninnya libur, nanti jatah 3 harinya ini perlu kita keep informasi ini, dan kita ingat lagi bahwa setiap orang tepat mendapat jatah 3 hari. Pada Selasa dan Jumat harus ada 3 personel. Oke, dari sini juga kita belum bisa menentukan ya atau tidak seseorang kerja di hari tersebut. Pono bertugas selama 3 hari berturut-turut termasuk Jumat. Nah, kita nggak tahu 3 hari berturut-turutnya itu apakah Rabu, Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Jumat, Sabtu, Minggu. Yang pasti hari Jumatnya si Pono harus bertugas. Jadi hari Jumat harus dicentang. Ya. Oke. Kemudian Daniel tidak bertugas di hari Minggu. Ini harus disilang, nggak bertugas di hari Minggu Daniel. Oke. Hari tugas Supandi dan Mursid berselang-seling. Ya. Oke. Keep in mind informasi ini. Supandi dan Mursid kerjanya berselang-seling. Kemudian Waluyo selalu bertugas bersama Supandi. Oke. Nah, selain yang diberikan di atas, ini ada tambahan lagi bahwa jika Mursid bertugas pada hari Rabu. Oke, berarti Mursid bertugas pada hari Rabu nih, ya. Ingat bahwa Mursid itu kerjanya selang-seling, ya. Jadi berarti hari sebelumnya dia enggak, hari sesudahnya enggak, berikutnya iya, enggak, ya. Selang-selingnya bersama siapa tadi? Selang-selingnya Mursid itu dengan Supandi, ya. Berarti kalau Mursid enggak, Supandi ya. Kalau Mursid ya, Supandi enggak, gitu, ya. Ya gitu. Kita dapatkan semua informasi tentang Supandi. Oke. Nah, Waluyo, gimana Waluyo katanya? Dia selalu bekerja di hari yang sama dengan Supandi. Ya, kita cocokkan aja. Waluyo persis sama centang dan kalinya sesuai dengan Supandi. Centang kali, centang kali, centang kali. Oke. Oke. Nah, berikutnya ini sebuah pos satpam itu diisi oleh 2 atau 3 personel setiap harinya, ya. Nah, ini di hari Minggu baru ada Mursid aja nih yang kerja, ya. Karena setiap harinya itu harus mempekerjakan 2 atau 3 orang, ya mau nggak mau yang ini harus centang. Karena kalau dia silang, jadinya menyalahi informasi yang diberikan, ya. Nah, berarti si Pono kerja di hari Minggu. Nah, kalau Jumat dan Minggu kerja, kemudian dia juga harus kerja pada 3 hari yang berurutan, maka Sabtu juga harus kerja, ya, karena 3 hari berurutan. Kalau kita centang di tempat lain, maka dia akan menyalahi informasi yang diberikan. Jadi hari Sabtu Pono kerja. Karena masing-masing orang itu jatah bertugas dan liburnya 3 hari, ya. Dan ini sebetulnya informasi ini juga tadi saya pergunakan ketika mengisi untuk
Supandi dan Mursyid ya. Centangnya harus ada 3 buah setiap orang. Jadi di sini si Pono harus 3 buah dan berurutan. Jadi harus di Jumat, Sabtu, Minggu, sisanya enggak ya, karena hanya tepat 3 kali yang bisa dicentang, yang harus dicentang. Oke. Nah, sekarang tinggal Daniel yang kita belum tahu ya. Kita baca lagi informasi yang diberikan apa nih? Ini nih. Pada Selasa dan Jumat harus ada 3 personel. Kita lihat Selasa gimana nih? Selasa ini baru ada 2 orang nih. Katanya Selasa dan Jumat itu harus ada 3. Ya, jadi ini harus centang karena harus ada 3. Jumat juga baru ada 2 centang, berarti ini harus centang. Oke, kemudian yang ini ternyata bisa diisi ya. Setiap harinya minimal ada 2 orang yang bertugas. Karena ini baru 1, mau nggak mau Daniel harus bertugas di sini. Dan karena ini sudah 3 kali dia bertugas di 3 hari yang berbeda, ini nggak bertugas lagi. Oke, sekarang kita cek pilihan masing-masing. Pono bertugas dengan Waluyo pada hari Selasa. Selasa Pono enggak. Mursyid bertugas pada hari Minggu dengan Daniel. Daniel kan udah jelas-jelas tadi enggak, hari Minggu. Waluyo bertugas dengan Supandi dan Daniel pada hari Rabu. Rabu Waluyo enggak. Daniel bertugas dengan Mursyid dan Pono pada Jumat. Pono, Mursyid, Daniel. Jumat. Supandi bertugas bersama Pono dan Waluyo pada Kamis. Kamis, Supandi, Waluyo. Betul, Supandi dan Waluyo pada hari Kamis, tapi Pono enggak ya. Nah, sebetulnya dari sini bisa bikin soal yang lebih sulit karena ini sudah semuanya diketahui kapan hari bertugasnya dan kapan tidak hari bertugasnya. Jadi misalkan yang rada indirect ini kan kayak pilihan yang ini itu rada kurang bagus ya, karena udah jelas-jelas tadi Daniel itu enggak di hari tidak di hari Minggu ya. Misalkan bisa nanya di hari Rabu dan Kamis hanya 2 orang misalkan yang bertugas untuk jaga. Bisa kita bikin dari sini. Jadi tabel ini berguna untuk kita bisa menyimpulkan sesuatu yang enggak terlalu implisit kita lihat dari kalimat per kalimat, tapi dari kombinasi semua pernyataan yang ada. Oke, begitu sesi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.